Sejahtera buat semua yang akan menonton video ini. Pada saat ini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil review saya dalam mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial. Nama saya Meliani Mita Phi Adang, NIM 17030800018, kelas B reguler sore. Buku ini dengan judul Kebijakan Sosial dan Penyakit Alzheimer di Amerika Serikat. Pada bab yang pertama menjelaskan tentang pendahuluan penyakit Alzheimer dan demensia lainnya. Pada bab kedua dengan judul Konteks Kebijakan Publik, Pendanaan dan Inisiatif Kebijakan. Pada bab ketiga dengan judul Pasar Alzheimer. Pada bab keempat pengasuh perawatan jangka panjang dan kesehatan sosial. Pada bab kelima pendekatan kesehatan masyarakat untuk penyakit Alzheimer. Pada bab keenam pengambilan keputusan di akhir kehidupan penyakit Alzheimer lintas budaya. Pada bab yang terakhir atau bab ketujuh dengan judul Kebijakan Alzheimer Arah Masa Depan. Bab yang pertama penyakit Alzheimer dan demensia lainnya. Bab ini pertama kali membahas tentang definisi penyakit Alzheimer dan membedakannya dari demensia lainnya. Ini menggambarkan betapa problematiknya untuk mendiagnosisnya dengan tepat, sebagian karena sering bercampur jenis lainnya. Bab selanjutnya memeriksa tahapan Alzheimer dan demensia dan gejala yang menyertainya di masing-masing tahapan, kemudian mengalihkan perhatian pada teori yang bersaing tentang penyakit Alzheimer dan demensia, serta berbagai kerangka kerja untuk mempelajarinya. Meski penyakit model dominan dalam literatur bukannya tanpa kontroversi, ini merangkum bentuk lain dari gangguan kognitif dan individu asimptomatik yang berisiko tinggi mengembangkan penyakit tersebut. Mendefinisikan penyakit Alzheimer dan demensia lainnya adalah gangguan otak yang progresif dan tidak dapat disembuhkan yang secara bertahap merusak ingatan, penilaian, keterampilan, dan penalaran, kepribadian, otonomi, dan pada akhirnya melemahkan fungsi tubuh seseorang. Meski penyebabnya tetap ada, tidak diketahui, itu mengakibatkan hilangnya neuron terukur, kerusakan neuron, jadi mereka tidak lagi berfungsi dengan baik, dan hilangnya sinapsis atau koneksi saraf yang melaluinya pesan diteruskan ke neuron, diteruskannya dari neuron ke neuron. Juga dikenal sebagai penyakit Alzheimer onset lambat. Alzheimer dan demensia pada dasarnya adalah penyakit orang tua, meskipun gejala pertama yang terlihat dapat terjadi lebih awal. Kadang-kadang dapat menyerang orang yang berusia 30 tahun, tapi ini jarang terjadi. Ketika Alzheimer dan demensia berjalan dalam keluarga, itu disebut penyakit Alzheimer keluarga atau FAD. Penyebab yang mendasari dan faktor resiko spesifik tetap ada tidak jelas, meskipun investasi penelitian cukup besar. Pada tahun 2011, National Institute on Aging atau NIA dan Alzheimer Association atau AA mengusulkan kriteria dan pedoman yang direvisi untuk mendiagnosis kriteria dan pedoman ini memperbaharui yang diterbitkan pada tahun 1984 oleh Institusi Gangguan Neurologis dan Stroke Nasional dan AAA. Itu kriteria versi sebelumnya, terutama didasarkan pada penilaian klinis dokter tentang penyebab gejala individu seperti yang dijelaskan oleh individu dan anggota keluarga, hasil tes kognitif, dan umum penilaian neurologis. Kriteria baru menggabungkan 3 hal tentang perubahan. Yang pertama, mereka mengidentifikasi 2 tahap, yaitu gangguan kognitif ringan akibat Alzheimer dan demensia. Ini kontras dengan sebelumnya, kriteria di mana demensia dapat terlihat. Kedua, mereka melamar kriteria tujuan penelitian untuk fase praklinis sebelum gejala seperti hilang ingatan berkembang. Dan ketiga, mereka memasukkan tes biomarker yang bisa menunjukkan ada atau tidak adanya Alzheimer dan demensia atau risiko mengembangkannya. Meskipun menemukan tes yang sederhana dan murah seperti tes darah tentu saja ideal untuk pasien dan dokter, hingga saat ini belum ada tes yang menunjukkan akurasi dan keandalan yang diperlukan untuk mendiagnosis DA berdasarkan kriteria itu saja. Alzheimer, meskipun perkembangan adalah kontinum dan bervariasi menurut individu, biasanya itu dipandang memiliki 3 tahap berbeda. Awal atau ringan, stadium sering diabaikan oleh kerabat,
teman dan terkadang profesional yang melihatnya sebagai bagian normal dan penuaian. Karena permulaan penyakitnya bertahap, sulit untuk memastikan kapan tepatnya dimulai. Dini, gejalanya bisa berupa menjadi pelupa, terutama pada hal-hal yang tidak terjadi, beberapa kesulitan dengan komunikasi, seperti menemukan kata-kata yang tepat, menjadi bingung di tempat-tempat yang sudah dikenal, kehilangan jejak waktu, kesulitan membuat keputusan dan menangani keuangan pribadi, penilaian berkurang, kehilangan barang dan menyalahkan orang lain, kehilangan minat dan aktivitas normal, dan perubahan kepribadian dengan peningkatan lekas marah, depresi atau kecemasan, atau ledakan kemarahan sesekali. Saat penyakit berkembang ke tahap menengah atau menengah, ini masalah menjadi lebih jelas, konsisten dan membatasi dan mencangkup, menjadi sangat pelupa, terutama tentang peristiwa terkini dan nama orang dan wajah. Kesulitan memahami waktu, tanggal dan tempat, serta membingungkan peristiwa masa lalu. Meningkatkan kesulitan dengan ucapan dan pemahaman, ketidakmampuan untuk hidup sendiri dengan aman tanpa dukungan yang cukup, perubahan perilaku yang mungkin termasuk pengembaraan, pertanyaan berulang, panggilan keluar, kemelekatan, halusinasi, dan agresi. Tahap terakhir atau akhir adalah salah satu dari ketergantungan dan ketidakaktifan yang hampir total dengan kebutuhan untuk perawatan berkelanjutan. Gangguan ingatan menjadi sangat serius dan sisi fisik menjadi sangat jelas. Pada tahap ini, sabar biasanya tidak menyadari waktu dan tempat, mengalami kesulitan memahami apa yang terjadi di sekitarnya, tidak dapat mengenali kerabat, teman, dan objek yang pernah akrab, tidak bisa makan tanpa bantuan, dan mungkin mengalami kesulitan menelan, perlu dibantu perawatan diri untuk mandi dan toileting, mungkin mengalami inkontinensia, kandung kemih, dan usus. Mungkin tidak bisa berjalan atau duduk di kursi roda atau tempat tidur, dan mungkin meningkat masalah perilaku termasuk agresi, agitasi nonverbal seperti menendang, memukul, berteriak, atau mengerang. Pada tahap akhir, ventilator atau lainnya dukungan mekanis akan dibutuhkan untuk dukungan kehidupan, tampaknya kematian akan menghasilkan. 2. Konteks kebijakan publik, pendanaan dan kebijakan inisiatif. Bab ini menguraikan proses pembuatan kebijakan dan kebijakan konteks penyakit Alzheimer atau AD dan merangkum berbagai macam masalah di sekitarnya. Ini mengkaji mengapa AD menjanjikan untuk menjadi tantangan kebijakan di masa depan karena prevalensi dan biaya ekonominya meningkat. Itu merinci biaya ekonomi dan sosial AD dan menggambarkan bagaimana biaya tersebut mengancam sistem perawatan kesehatan yang bangkrut kecuali kita mengembangkannya secara memadai. Kebijakan antisipatif untuk menangani masalah yang mereka angkat. Babnya juga meneliti dana penelitian untuk DA dibandingkan dengan penyakit lain dan merangkum inisiatif kebijakan terbaru, komisi dan asosiasi laporan untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkannya. Hanya pemerintah yang memiliki kewenangan sah untuk mengambil keputusan itu mengikat dan dilakukan atas nama seluruh penduduk. Lain organisasi seperti asosiasi dan perkumpulan medis membuat keputusan yang mempengaruhi banyak individu dan mungkin mempengaruhi apa yang akhirnya dilakukan oleh pemerintah, tetapi kebijakan mereka tidak mengikat penduduk dengan kekuatan hukum. Membuat kebijakan di Amerika Serikat dipersulit oleh federalisme, di mana baik nasional dan negara bagian serta pemerintah daerah memiliki peran dalam membingkai kebijakan AD. Tetapi bahkan dalam sistem politik kesatuan seperti Inggris, penyakit yang beraneka ragam dan durasi penyakit yang lama berarti bahwa kebijakan dapat sangat bervariasi menurut lokasi. Perpindahan AD ke domain kebijakan membawa politik ke garis depan musyawarah dan perpecahan dan menempatkan penyelesaian masalah di lingkungan politik kelompok kepentingan. Mengingat tingginya ekonomi, sosial, dan personal tawuran seputar AD, konflik tidak dapat dihindari karena setiap kelompok memilikinya tuntunan sendiri. AD harus bersaing tidak hanya dengan bidang non-kesehatan untuk mendapatkan bagian dari sumber daya masyarakat, tapi juga dalam persaingan untuk mendapatkan perhatian publik dan dukungan politik dengan penyebab yang sangat terorganisir seperti kanker payudara dan AIDS, serta jenis demensia lainnya.
Juga dalam AD ada pertempuran konstan di antara mereka yang memiliki teori AD yang berbeda untuk bagian mereka pendanaan penelitian dan di antara penelitian kesehatan masyarakat dan prioritas perawatan, mengingat kompleksitas AD dan banyaknya pihak untuk kebutuhan khusus dan tuntunan. Sekian hasil review saya. Terima kasih.